Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom. Kami dari kelas tingkat 1C dari kelompok 3 ingin mempertunjukkan hasil video dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mirani Tekwayo. Perkenalkan, nama saya Mei Boresa Sarmole. Perkenalkan, nama saya Budian Samudika. Perkenalkan, nama saya Khairul Sawera. Perkenalkan, nama saya Master Satmar. Farmakologi mempelajari interaksi obat dengan tubuh, berawal dari pengobatan tradisional yang berkembang pesat dengan penemuan seperti penisilin. Biofarmasi merupakan studi yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelepasan dan absorpsi dalam obat tubuh. Faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat, sifat fisikokimia obat, ukuran partikel, kelarutan, stabilitas, bentuk sediaan tablet, kapsul, sirup, rute pemberian oral, intravena, dan intramuskuler. Farmakokinetika, perjalanan obat dalam tubuh atau ADME. Definisi farmakokinetika, studi tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ADME obat. Absorpsi, proses masuknya obat dari tempat pemberian ke sirkulasi sistematik. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu lihat biofarmasi. Distribusi, penyebaran obat dari sirkulasi sistematik ke berbagai jaringan dan organ tubuh. Faktor yang mempengaruhinya aliran darah, permeabilitas membran, ikatan protein, metabolisme, perubahan struktur kimia obat oleh enzim di dalam tubuh, terutama di hati. Tujuannya membuat obat lebih polar dan mudah diekskresikan. Farmakodinamika, apa yang obat lakukan pada tubuh. Definisi farmakodinamika, studi tentang efek farmakologis dan mekanisme kerja obat, interaksi obat reseptor, teori reseptor, agonis, antagonis, afinitas, efikasi. Kurva dosis respon, menggambarkan hubungan antara dosis obat dan efek farmakologis. Farmakoterapi, penggunaan obat dalam pengobatan. Definisi farmakoterapi adalah penggunaan obat untuk mencegah, meringankan, atau menyembuhkan penyakit. Prinsip-prinsip dasar farmakoterapi adalah diagnosis yang tepat, pemilihan obat yang rasional, dan penentuan dosis yang tepat. Penentuan efek obat, edukasi pasien. Faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan obat, efikasi, keamanan, biaya, ketersediaan, kepatuhan pasien terapi. Individual mempertimbangkan faktor genetik pasien untuk mengoptimalkan terapi obat. Contoh, penggunaan antibiotik untuk infeksi bakteri dan penggunaan insulin untuk diabetes. Terima kasih. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek racun atau zat berbahaya terhadap organisme hidup, termasuk manusia, hewan, dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi toksikologi obat: pertama, dosis; kedua, durasi; yang ketiga, paparan; yang keempat, rute pemberian; 6, usia; 7, kondisi kesehatan dan interaksi obat. Mekanisme toksikologi obat: kerusakan seluler, fungsi, dan gangguan sistem imun. Sekian dan terima kasih. Penggolongan obat dan bentuk sediaan. Penggolongan obat berdasarkan peraturan di Indonesia. Yang pertama, obat bebas, bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Simbol dan aturan penggunanya berdasarkan sediaan obat. Bentuk sediaan obat: yang pertama, tablet, kapsul, sirup, suspensi, emulsi, salep, krim, injeksi, dan suppositorium, dan lain-lain. Keuntungan dan kerugiannya masing-masing bentuk sediaan. Perkembangan bentuk sediaan terkini: yang pertama, obat lepas lambat, obat salut enterik, sistem penghambat obat, tertarget atau nanopartikel. Pentingnya membaca informasi obat pada kemasan dan mengikuti petunjuk
dokter, atau apoteker. Kesimpulan yaitu, ilmu farmasi adalah bidang yang luas dan kompleks, tetapi sangat penting untuk kesehatan manusia. Ayo kita bersama ajak penonton untuk terus belajar dan mencari informasi yang akurat tentang obat. Terima kasih.